Ada yang pernah dengerin lagu ini? Atau ini mungkin? Atau lagu ini? Ya, mereka punya satu kesamaan. Ya, jangan bilang kalau mereka semua cewek. Ya, mereka adalah para frontline dari beberapa band rock yang ada di dunia. Ya, band rock, band metal, band pop. Enggak ya, kita ngomongin rock, kok pop sih. Punk atau apapun lah sebutannya. Dan di video ini saya bakal bahas beberapa band rock atau metal yang dipimpin atau frontlinernya itu adalah para wanita-wanita tangguh ini. Ya, mari kita mulai. Yang pertama ada Janis Joplin. Bandnya bernama Big Brother and the Holding Company. Ya mungkin banyak dari kita yang menyangka kalau Janis Joplin itu dari awal karirnya adalah sebagai seorang penyanyi solo. Tapi bukan. Di awalnya, Janis Joplin bergabung bersama Big Brother and the Holding Company. Dan bersama mereka inilah kesuksesan Janis Joplin dimulai. Ya, Joplin adalah sosok front woman, sekaligus vokalis yang sangat berpengaruh dan dominan. Yang kedua ada Joan Jett yang bergabung di band Joan Jett and the Blackhearts. Ya, oke, jangan protes dulu nih. Kita tahu bahwa Joan Jett juga merupakan pentolan di band miliknya sebelum di The Blackhearts yang bernama The Runaways. Tapi kalau kita lihat dan kulik secara seksama, yang lebih dominan di band rock itu sebenarnya ya vokalis utamanya Cherie Currie. Ya boleh dibilang vokal growlnya sangat keren dan juga stylenya yang sukses menjadi inspirasi bagi seluruh wanita hingga detik ini. Selanjutnya, ada Debbie Harry. Dia adalah seorang frontliner di sebuah band yang bernama Blondie. Ya, di tahun 70-an sangat jarang band yang memiliki seorang wanita sebagai front woman. Dan Debbie Harry adalah orang yang pertama berhasil melakukannya. Ya, boleh dibilang, ya pada waktu itu ya, tahun 70, cantik sih. Kalau tahun 2023, ya nenek-nenek cantik. Ya, mungkin orang-orang lebih melihat wajahnya daripada suaranya pada waktu itu. Debbie Harry terbukti bukan sekedar wajah cantik dan seksi. Dirinya memiliki tipe vokal yang sangat beretitude dan boleh dibilang badass. Selain itu, seluruh lagunya yang gokil sukses membuat dirinya dan Blondie sebagai the godmother of the new wave. Selanjutnya ada Ann Wilson dari Heart. Bersama dengan adik tercintanya, Nancy Wilson, Ann bergabung dalam grup rock tahun 70-an, Heart. Keduanya tak perlu membutuhkan waktu lama untuk dapat mencuri perhatian seluruh penikmat musik dan rekan-rekan musiknya pada saat itu. Selain keduanya memiliki wajah yang cantik, keduanya juga bisa ngerok, terutama Ann yang memiliki teriakan suara layaknya seperti vokalis-vokalis pria pada zaman itu. Ya boleh dibilang Ann ini benar-benar mengandalkan suaranya ya. Dia tampil jarang banget pakai make up, tapi ya tetap. Ya, selanjutnya Zombies. Malu. Ada Dolores O'Riordan di The Cranberries. Ya, Dolores adalah sosok front woman dan vokalis yang sangat unik sepanjang masa. Ya, pada saat itu saya masih ingat saat Cranberries muncul, banyak banget vokalis-vokalis cewek pada saat itu berusaha keras buat niruin suaranya. Dan memang langsung jadi tren ya pada saat itu. Adalah beberapa band-band di Indonesia juga tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, boleh dibilang tiba-tiba. Karena pada saat Cranberries muncul dan langsung naik, ya mereka langsung bawain lagu-lagunya Cranberries dengan gaya vokalis yang juga hampir mirip dengan Dolores. Saat itu Cranberries ngasih pengaruh yang kuat, terutama para vokalis-vokalis wanita. Selanjutnya, ada Shirley Manson yang berada di sebuah album. Yang bergabung di sebuah band yang bernama Garbage. Ya, Garbage muncul di awal 90-an, di era kebangkitan post-grunge. Dan Shirley Manson dengan Garbage adalah salah satu pelopor kebangkitan tersebut. Semenjak debutnya melalui Garbage di tahun 95, Shirley sukses mencuri perhatian melalui sosoknya yang terlihat seperti goth chick yang berkarismatik. Goth chick ini boleh dibilang sebutan buat cewek-cewek ya, kalau di Amerika sana. Setahu loh.
Terus ada seorang vokalis yang boleh dibilang cukup fenomenal juga bersama dengan bandnya yang kalau menurut saya ini band metal ya atau band rock ya. Kalau dari beat drum dan distorsinya sih menurut saya band ini metal banget. Ya, Emily. Ya, siapa yang gak kenal sama band Evanescence? Ya, mencuri perhatian dengan lagunya Bring Me to Life yang juga sempat dijadikan sebagai soundtrack film superhero di Marvel, Daredevil di tahun 2003. Ya, pada saat itu nama Evanescence, khususnya sang vokalis Emily langsung melejit. Ya, pastinya kita juga nggak heran ya, karena Emily juga mempunyai kualitas vokal yang memang cocok untuk musiknya pada saat itu, di sekitar tahun 2000. Dan cukup kontras ya antara musik rock dengan karakter vokalnya Emily ini. Dan anehnya itu bisa gabung gitu loh. Ya, gimana menurut teman-teman? Oke kan? Ya, buktinya mereka berhasil mencuri perhatian para penikmat dan para pecinta musik rock juga. Dan secara nggak langsung diakui sebagai penyanyi rock wanita pada saat itu. Dan ini nih, satu lagi, janda dari Kurt Cobain. Ya, Courtney Love. Ya, sebenarnya Courtney Love ini naik gara-gara ya orang lebih kenal dia gara-gara kontroversinya ya. Waktu itu dia tiba-tiba buka baju lah pas manggung, terus tiba-tiba loncat ke tengah penonton gitu dengan situasi dan kondisi seperti itu. Ya, mungkin banyak banget yang mungkin kesel atau mungkin ini orang ngapa sih gitu. Tapi mau nggak mau kita harus akuin pada waktu itu Courtney Love cukup mencuri perhatian dengan ya saya masih ingat singlenya tuh judulnya teret 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 apa ya, lupa namanya, tolong kasih tahu di kolom komentar. Ya, Hole sendiri sebenarnya udah eksis sejak tahun 89. Ya, tapi Hole lebih dikenal setelah ya kematian Kurt Cobain pada waktu itu. Otomatis Courtney Love juga semakin disorot dan berikut bandnya juga. Ya, tapi seperti saya bilang di awal, sayangnya kehebatannya sebagai pemimpin band ini sering tertutupi oleh berita-berita kelakuannya yang super kontroversial. Padahal Courtney Love boleh dibilang sosok front woman musik rock yang sangat keren dan cukup berbakat pada saat itu. Selanjutnya, Gwen Stefani, lagu No Doubt, apa judulnya? Don't Speak ya. Ya, di satu sisi Gwen Stefani boleh dibilang seorang ratu yang berada di sarang penyamun. sorry. Jangan marah ya anak-anak No Doubt. Bercanda bro. Ya, sekarang Gwen Stefani lebih sering nyanyiin lagu-lagu yang bergenre R&B dan pop. Tapi ya nggak bisa dipungkiri kalau ya waktu itu No Doubt sukses dengan Gwen Stefani sebagai frontwoman-nya di grup rock alternatif. Dan ketika muncul pada waktu itu album No Doubt di tahun 92, Gwen Stefani langsung sukses mencuri perhatian dengan penampilan dan attitude-nya yang tomboy dan cuek. Hingga berlanjut di album ketiga mereka yang berjudul Tragic Kingdom yang keluar di tahun 95. Kalau kita lihat Gwen Stefani ini di live-nya juga loncat ke sana kemari gitu. Ya emang energik banget. Ya kebayang. Ya udahlah lanjut aja deh. Dan terakhir, ya kenapa saya taruh penyanyi ini terakhir? Karena ya memang dia yang paling muda di antara para senior-seniornya ini. Walaupun mungkin anak-anak sekarang ya lebih kenal sama penyanyi ini daripada yang udah saya sebutin di awal-awal yang tadi. Ya, Hayley Williams, Paramore. Semenjak muncul bersama bandnya di tahun 2005, ya waktu itu Paramore sukses menggebrak genre rock dan emo dengan wajah cantiknya Hayley sebagai frontwoman-nya pada saat itu. Hayley memiliki ton serta jangkauan vokal rock yang sangat sempurna. Selain itu, penampilan live-nya juga sangat total dan interaktif dengan para audiensnya. Ya, nggak heran kalau sampai saat ini, sampai sekarang, Hayley juga sangat akrab dengan genre musik yang dibawainya. Kalau misalnya kita ngomongin musik emo dengan vokalis cewek, ya langsung Hayley muncul. Ya, saya juga suka ya beberapa lagu-lagu Paramore, ya termasuk ya sayangnya saya nggak hafal judul-judul lagunya. Penyakit bukan bawaan umur ya. Kebiasaan main di cafe itu kita dulu nggak pernah tahu judul gitu. Taunya tuh lagu siapa? Lagu band ini. Soalnya rata-rata dari satu band itu ya cuma satu lagu yang dibawain gitu. Makanya kita nggak pernah ngapalin judul lagunya. Oke, cukup segitu dulu. Cukup segitu dulu video kali ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.